'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Desa Sempalwadak yang terletak di Kecamatan Bululawang, Kota Malang dengan bentang geografis agraris, memiliki potensi dalam sektor pertanian, terutama pada komoditas padi, jagung, dan tebu. Dalam kehidupan sosial petani di desa ini, interaksi dan kerjasama menjadi aspek penting yang ditunjukkan melalui keberadaan kelompok tani, seperti gapoktan, serta tradisi gotong royong saat tanam, panen, dan perbaikan irigasi. Perubahan cara bertani akibat modernisasi, seperti penggunaan traktor dan benih unggul mulai terasa. Meskipun praktik tradisional tetap dipertahankan, hubungan antar petani, keluarga, dan pihak eksternal, seperti pemerintah serta lembaga penyuluhan mencerminkan jaringan sosial yang kuat. Status sosial petani dipengaruhi oleh kepemilikan lahan dan pendidikan, tetapi mobilitas sosial tetap terbuka melalui kerja keras. Keberadaan lembaga pertanian lokal dan kerjasama dengan pihak luar memperkuat struktur sosial pertanian, menciptakan harapan agar pertanian desa ini terus berkembang secara berkelanjutan. Desa Sempalwadak merupakan salah satu desa di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Desa ini memiliki potensi pertanian besar dengan luas lahan sekitar 124 hektar, terdiri dari 72 hektar sawah dan 52 hektar lahan kering. Desa ini dikenal dengan persawahan subur yang mendukung budidaya padi dan hortikultura. Komoditas utama adalah padi sebagai tanaman pokok dan tebu sebagai komoditas perkebunan penting yang mendukung perekonomian lokal. Wilayah ini terkenal sebagai penghasil tebu dengan lahan dan iklim yang mendukung, sementara produksi padi terus meningkat setiap tahun. Kedua komoditas tersebut menjadi tulang punggung sistem pertanian desa. Untuk memperdalam pemahaman tentang pertanian di desa ini, kami melakukan wawancara terkait peranan gender bersama Ibu Eti dan Ibu Maulin, tenaga administratif pertanian desa Sempalwadak, sejak periode kepemimpinan Presiden SBY sekitar tahun 2012. Di desa Sempalwadak saat ini tidak terdapat budaya atau tradisi khusus dalam bertani. Biasanya, kebiasaan tertentu hanya dilakukan secara pribadi oleh beberapa keluarga, sehingga tidak ada tradisi yang dijalankan secara bersama-sama. Dari segi teknis, sebagian besar petani masih menggunakan metode konvensional dan cenderung enggan mencoba teknologi baru, meskipun alat modern seperti pemisah gabah sudah tersedia. Petani lebih memilih mempertahankan tanaman padi dan tebu tanpa banyak variasi dalam rotasi tanaman. Kegiatan penanaman tidak terlalu bergantung pada musim karena dukungan irigasi yang baik, namun seringkali mengalami kendala dalam koordinasi antar kelompok pembajak. Terkait peran gender dalam setiap keluarga di desa Sempalwadak, baik suami maupun istri terlibat aktif dalam kegiatan pertanian. Bahkan lebih banyak ibu-ibu yang langsung bekerja di sawah, sementara suami mereka seringkali bekerja di luar sektor pertanian. Pembagian tugas dalam pertanian didasarkan pada kemampuan fisik dan kebiasaan. Laki-laki biasanya bertugas mencangkul, memberi pupuk, menyemprot pestisida, dan menyebar benih, sedangkan perempuan lebih sering terlibat dalam proses penanaman, panen, dan pembersihan gulma. Itu pupuk, pestisida itu bapak, tapi kalau yang tanam, bersih-bersih gulma itu biasanya itu. Akses yang diperoleh petani wanita sama dengan petani pria. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama, di mana kolaborasi antara petani wanita dan pria berjalan dengan harmonis. Bantuan pertanian berupa modal, bibit, dan pelatihan diberikan secara adil kepada keduanya. Tantangan khusus dalam bertani biasanya muncul saat masa panen, ketika produksi padi sedang baik dan meningkat, namun harga di pasaran justru mengalami penurunan.
Modernisasi alat pertanian tidak sepenuhnya mengubah pembagian peran karena alat berat masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan operasional mesin membutuhkan tenaga yang cukup besar sehingga umumnya dilakukan oleh para bapak-bapak. Sementara itu, ibu-ibu biasanya membantu dalam menyortir hasil panen. Namun, fleksibilitas peran tetap dijunjung tinggi, tergantung pada kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga. Peran laki-laki dan perempuan dalam bidang pertanian saat ini sangat fleksibel. Jika kepala keluarga mampu mengelola lahan, maka bapak dapat terjun langsung ke sawah. Sebaliknya, jika ibu dianggap lebih mampu, ibu juga dapat langsung bekerja di sawah atau membantu bapak dari belakang. Seseorang tidak harus menjadi laki-laki atau perempuan untuk mengembangkan diri dan meraih kesuksesan, khususnya dalam bidang pertanian. Meskipun tidak terjun langsung ke lapangan, pola pikir yang cerdas dan visi ke depan diharapkan dapat menonjolkan potensi pertanian di Indonesia. Pertanian bukan hanya tentang menanam dan memanen, namun juga tentang kebersamaan, kerjasama, dan tujuan bersama. Kelompok dan organisasi pertanian menjadi wadah penting bagi para petani dan pelaku usaha pertanian untuk saling mendukung, meningkatkan produktivitas, serta mencapai kesejahteraan bersama. Dalam video ini, kami akan mengajak kalian melihat secara lebih dekat bagaimana kelompok dan organisasi pertanian berperan dan berkontribusi di Desa Sempalwada, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Di desa ini terdapat organisasi petani yang aktif, yaitu kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Keberadaan kelompok-kelompok ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan telah berjalan selama 3 generasi sejak zaman orang-orang terdahulu. Kelompok ini berperan penting dalam kegiatan pertanian di desa, baik dalam hal kerjasama antar petani, pengadaan sarana produksi, maupun pengelolaan hasil panen. Kelompok tani di desa ini terbuka untuk semua warga yang ingin bergabung, asalkan memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan baik. Bagi yang berminat menjadi anggota, caranya cukup mudah, yaitu dengan langsung menghubungi koordinator kelompok tani setempat. Struktur pengurus dalam kelompok tani umumnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, yang masing-masing memiliki peran dalam mengatur dan menjalankan kegiatan kelompok secara terorganisir. Kelompok tani di desa ini biasanya mengadakan berbagai kegiatan seperti swasembada pangan, penyuluhan pertanian, dan program kerja bakti desa untuk mendukung petani. Kelompok ini juga membantu dalam hal produksi pertanian dengan menyediakan pupuk, bibit, dan subsidi yang berasal dari mitra proyek yang bekerja sama dengan petani. Namun, kelompok tani tidak ikut langsung dalam hal pemasaran pertanian, karena hasil pertanian petani langsung diserahkan kepada mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan para petani tersebut. Menurut para petani, manfaat paling besar dari ikut kelompok tani adalah memperoleh pengetahuan tambahan seputar pertanian, serta mendapatkan pemasukan melalui berbagai program atau bantuan yang diberikan kepada anggota kelompok. Meski demikian, kelompok tani juga menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya keaktifan anggota dan perbedaan pendapat antara anggota. Jika muncul masalah di dalam kelompok, biasanya diselesaikan melalui musyawarah dengan cara mengumpulkan seluruh anggota di gazebo yang tersedia untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama. Kelompok tani di desa ini pernah menjalin kerjasama dengan kelompok lain yang ada di desa tersebut, menunjukkan adanya kolaborasi antar petani di tingkat lokal. Namun, hubungan di antara buruh tani dengan pihak luar seperti pemerintahan, LSM, atau perusahaan swasta kurang berjalan baik, karena para buruh tani merasa cukup dirugikan dari segi ekonomi. Meski begitu, kelompok tani ini pernah menerima bantuan berupa penyuluhan dari pihak kecamatan dan kota. Kegiatan penyuluhan ini biasanya dilakukan
dengan mengumpulkan para petani dan buruh tani dalam suatu acara dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan baru di bidang pertanian. Bantuan tersebut dikelola secara kolektif untuk kepentingan bersama. Menurut keterangan warga, kelompok tani yang ada saat ini belum berjalan dengan optimal. Masih terdapat berbagai kendala yang menghambat kemajuan kelompok seperti keaktifan anggota dan hubungan eksternal yang belum kuat. Kedepannya, para anggota berharap agar semakin banyak tenaga kerja yang mau terlibat dalam pertanian, baik dari kalangan muda maupun tua. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan kerjasama antara anggota, agar kelompok tani bisa lebih solid dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemakmuran bersama. Jagung ditanam dengan jarak 60 cm antar baris dan 20 cm antar tanaman dalam baris, dengan kedalaman tanaman sekitar 30 cm. Penanaman dilakukan secara langsung menggunakan benih jagung tanpa melalui proses penyemaian terlebih dahulu. Tanaman jagung ditanam sendiri tanpa dicampur dengan tanaman lain seperti kacang-kacangan maupun sayuran. Dalam 1 hektar lahan dapat ditanam sekitar 5.000 populasi jagung, dan tidak perlu dilakukan penjarangan karena jarak tanam sudah disesuaikan sejak awal. Jagung biasanya membutuhkan waktu sekitar 110 hari dari tanam hingga siap dipanen. Setelah dipanen, jagung langsung dijual ke tengkulak tanpa melalui proses pengolahan lebih lanjut. Hama dan penyakit yang paling sering menyerang tanaman jagung di daerah ini adalah gula dan penyakit bulai. Untuk mengatasi serangan hama, biasanya digunakan insektisida dengan dosis dan frekuensi penyemprotan yang disesuaikan berdasarkan tingkat serangan. Jika tanaman sudah terserang, langkah utama yang dilakukan adalah pemberian pestisida. Sebagai upaya pencegahan sebelum hama datang, petani biasanya menaburkan furadan pada lahan tanam. Selain itu, metode alami juga digunakan, seperti menangkap hama secara langsung jika memungkinkan, serta memasang perangkap di lahan, misalnya perangkap tikus, untuk mengurangi gangguan hama secara fisik. Sebelum menanam jagung, tanah terlebih dahulu diolah dengan cara dibijak atau dicangkul untuk membalik tanah dan melonggarkan tanah. Proses ini juga mencakup pembersihan gulma-gulma yang ada di lahan, serta pemberian pupuk dasar untuk meningkatkan kesuburan tanah. Jenis pupuk yang biasa digunakan adalah pupuk Korea, Ponska, dan pupuk kandang. Pupuk diberikan sebanyak 3 kali selama masa pertumbuhan tanaman, yaitu pada minggu pertama, minggu ketiga, dan minggu kelima setelah tanam. Namun, jumlah pasti pupuk yang digunakan untuk 1 hektar lahan itu belum disebutkan secara rinci. Setiap desa memiliki potensi yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan berkelanjutan. Aset komunitas di pedesaan adalah segala sumber daya atau kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan menggerakkan perekonomian desa secara berkelanjutan. Aset komunitas ini meliputi beberapa jenis, antara lain aset manusia, keterampilan, pengetahuan dan kapasitas penduduk, aset sosial, jaringan sosial, norma dan kepercayaan, aset fisik, infrastruktur dan sarana prasarana, aset alam, sumber daya alam yang tersedia di lingkungan desa, dan aset finansial, modal dan sumber dana yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi. Desa ini memiliki kekayaan pertanian yang sederhana namun kuat. Tanaman tebu, jagung, dan padi menjadi bagian dari keseharian para petani. Air bukanlah masalah di sini. Aliran dari sungai besar tetap lancar, bahkan di musim kemarau, berkat dam penampung yang sudah sejak lama membantu irigasi sawah-sawah mereka. Para petani tidak mengalami kesulitan berarti dalam mengelola air, karena distribusinya berjalan alami, meskipun tidak ada sistem sekat yang rumit. Irigasi ini dikelola oleh masing-masing pemilik lahan, walau ada juga petugas desa seperti Pak Hari yang dikenal sebagai pengelola pengairan. Lahan di desa ini cukup melimpah, terbagi secara alami menurut jenis tanaman. Jagung tumbuh di bagian barat, dekat rumah Pak Lurah, sementara padi dan tebu menyebar di selatan. Beberapa warga memang memiliki lahannya sendiri, tetapi tak sedikit juga yang bekerja di lahan milik orang lain. Meski bukan pemilik, mereka dipercaya untuk mengelola sawah, dan kepercayaan ini menjadi aset tersendiri yang tak ternilai. Aset-aset seperti pupuk dan alat pertanian umumnya dikelola secara individu, namun kelompok tani tetap berperan penting.
terutama dalam penyaluran pupuk dan kebutuhan dasar pertanian lainnya. Teknologi modern memang belum merata masuk ke desa ini. Sebagian besar petani masih menggunakan cara-cara tradisional seperti menanam padi dan memperbaiki galengan sawah. Meski demikian, mereka tidak tertinggal informasi. Penyuluhan rutin dari kecamatan menjadi sumber pengetahuan yang terus diperbarui dan para petani aktif mengikutinya. Di antara mereka juga ada yang dikenal sebagai ahli padi, yaitu Bapak Mujihari yang memahami seluruh proses pertanian, dari pembibitan hingga panen. Di luar aspek fisik, kebersamaan menjadi kekuatan lain yang menopang pertanian desa. Kegiatan gotong royong masih menjadi bagian dari kehidupan bertani warga. Salah satu contohnya adalah penyemprotan gulma yang rutin dilakukan di tepi sungai dan jalan-jalan desa untuk menjaga kelancaran akses dan irigasi. Gapoktan, gabungan kelompok tani, menjadi pusat aktivitas ekonomi, menyediakan pupuk, mengelola simpan pinjam, bahkan membantu menjembatani akses ke pembeli. Koperasi mungkin sudah tidak aktif, tetapi Gapoktan hadir sebagai bukti bahwa aset pertanian bukan hanya soal alat dan tanah, tetapi juga soal jaringan sosial, kepercayaan, dan solidaritas. Hasil pertanian di desa ini umumnya dijual kepada pembeli dari luar daerah, meskipun belum pernah sampai ke tahap ekspor. Wacana tentang tren pertanian global seperti pertanian organik atau ekspor hasil tani belum banyak dikenal oleh para petani, karena hal-hal tersebut masih dianggap sebatas aturan atau wacana hukum yang tidak terlalu berdampak nyata. Kebijakan ekspor-impor pun tidak dirasakan langsung di tingkat desa. Petani mengikuti fluktuasi harga pasar apa adanya. Ketika harga rendah, mereka tetap menjual dengan harga rendah. Ketika harga naik, mereka turut merasakan kenaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak terlibat langsung dalam pasar global, petani tetap terdampak oleh dinamika pasar tanpa memiliki kendali atasnya. Sebelum membahas peran lembaga pertanian di Desa Sempal Wadak, izinkan kami memperkenalkan kondisi geografis Desa Sempal Wadak yang terletak di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Desa Sempal Wadak berada di dataran rendah dengan ketinggian sekitar 350 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sehingga sangat mendukung aktivitas pertanian sepanjang tahun. Lahan pertanian di desa ini didominasi oleh sawah irigasi dan tegalan yang subur berkat aliran irigasi dari sungai-sungai kecil di sekitar desa. Selain padi dan tebu, masyarakat juga membudidayakan berbagai tanaman hortikultura. Kondisi geografis yang strategis inilah yang menjadikan pertanian sebagai sektor utama penggerak ekonomi Desa Sempal Wadak. Di Desa Sempal Wadak terdapat dua jenis lembaga utama yang bergerak di bidang pertanian, yaitu kelompok tani atau gabungan kelompok tani, serta badan usaha milik desa yang berfokus pada sektor pertanian. Lembaga-lembaga inilah yang beroperasi sejak tahun 2012 dengan tujuan utama membantu petani dalam pengadaan sarana produksi, pelatihan, dan pemasaran hasil pertanian. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga ini berperan aktif mendampingi petani, mulai dari pengadaan pupuk dan bibit, hingga pelatihan teknologi pertanian terbaru. Selain itu, lembaga juga mengatur perilaku sosial petani, seperti pembagian air irigasi dan penentuan musim tanam secara bersama-sama. Keanggotaan kelompok tani terbuka untuk seluruh petani di Desa Sempal Wadak dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, terutama dalam musyawarah dan kerja bakti. Setiap anggota wajib menghadiri pertemuan rutin bulanan dan ikut serta dalam berbagai kegiatan kelompok. Selain aturan tertulis, terdapat pula norma adat seperti larangan menanam tanaman tertentu di musim kemarau. Jika terjadi konflik, misalnya sengketa air, penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau mediasi oleh ketua kelompok tani. Pelanggaran terhadap kesepakatan akan dikenai sanksi sosial atau teguran. Lembaga pertanian juga menjalin kerjasama dengan instansi eksternal seperti Dinas Pertanian dan Balai Penyuluhan Pertanian guna untuk pelatihan dan bantuan alat produksi. Seiring waktu, lembaga pertanian di Desa Sempal Wadak mengalami berbagai dinamika dan perubahan. Contohnya, penerapan sistem pertanian organik dan digitalisasi data anggota menjadi langkah maju dalam pengelolaan kelompok. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses pupuk subsidi dan kurangnya regenerasi petani muda. Selain itu,
kenaikan harga pupuk dan fluktuasi harga pasar menjadi tantangan terbesar bagi petani. Perubahan kebijakan subsidi pun seringkali berdampak negatif pada petani kecil. Untuk mengatasi hal ini, petani di sini menerapkan strategi diversifikasi tanaman, memperkuat kerjasama kelompok, serta aktif mengikuti pelatihan dari pemerintah. Dukungan pelatihan berkelanjutan, modal, dan perluasan pasar hasil pertanian sangat diperlukan untuk memperkuat lembaga pertanian di masa depan. Demikian penjelasan mengenai peran, tantangan, dan strategi lembaga pertanian di Desa Sempal Wadak. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan sektor pertanian di Indonesia. Hai, kami dari kelompok 6 Kelompok Wawancara dan anggota. Halo guys, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih yang akan kami lakukan? Jadi, kita akan menuju ke Desa Sempal Wadak untuk melakukan wawancara dengan judul Interaksi dan Proses Sosial dalam Pertanian. Nah, sebelumnya aku jelasin ya, apa sih interaksi dan proses sosial dalam pertanian itu? Jadi, interaksi dan proses sosial dalam pertanian ialah suatu hubungan antar individu ataupun kelompok yang saling mempengaruhi, seperti ngobrol, bertukar informasi, kerja bareng, dan lain-lain. Nah, dari hal tersebut dapat muncul suatu proses sosial seperti kerjasama, perubahan, bahkan konflik. Hal itu yang dapat mendasari kita melakukan sebuah wawancara di Desa Sempal Wadak untuk mengetahui bagaimana sih interaksi dan proses sosial dalam pertanian di daerah sana. Kalau di Sempal Wadak itu kecilnya petani itu baik. Jadi sebelum kita membajak tuh dulu berkomunikasi dulu, mengadakan pertemuan gitu. Oh benar. Nah, tapi ya di sawah itu pertemuannya di sawah. Ada PPL ada. PPL ini Bu, setiap apa Pak? Dinten apa minggu? Kemarin tuh tiap apa? 3 bulan sekali Bapak. Kayak saling informasi. Dari Bulin tuh WA gitu, pupuknya data gitu. Nah, saling informasi jadi kepada petani lain. Yang punya itu ya panen. Pakai mesin itu loh, cepat 1 hari itu 1 hektar selesai. Kalau manual ya lama. Enggak. Berarti aman sejahtera nggak benar? Benar. Enggak ada sekarang. Seperti apa itu? Selamatan di enggak ada. Dan dulu kan ada dulu orang tua itu ada. Sekarang enggak ada. Jarang-jarang kan. Saya jual itu jarang-jarang. Yang banyak tuh siapa? Sebetulnya kalau masa depan ya, kalau petani harus makmur semua sebetulnya.